Silakan Mr. Saidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Salam hormat kepada Prof. Dr. Ahmad Zuhri, MA, dan kepada sahabat-sahabat Ustaz dan juga Ustazah. Jadi pemateri pada hari ini tiga. Yang pertamanya Ahmad Muhammad Yusuf, dan yang keduanya Ilham Maulana, dan yang ketiga Imam Habib Agri. Demikianlah saya akan menjemput kepada saudara Ahmad Yusuf untuk saudara Imam dulu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah makalah dengan tema perkembangan tafsir di Malaysia. Untuk melengkapi tugas mata kuliah di Dirasah Kutub At-Tafsir fi Al-Ilm Al-Islami oleh Dr. Ahmad Zuhairi. Pendahuluan, Al-Quran sahih likulli zaman wa makan. Adagim filosofis ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu selalu sahih dan berjalan selaras menembus batas-batas waktu dan tempat-tempat yang berbeda. Sehingga Al-Quran itu sendiri harus dipahami manusia, khususnya yang beragama Islam dimanapun dan kapanpun, agar kesalihan Al-Quran tersebut benar-benar terwujud. Al-Quran yang turun berbahasa Arab tentunya akan mudah dipahami secara langsung oleh orang Arab itu sendiri dan orang-orang yang mengerti bahasa Arabnya Al-Quran, baik melalui penafsiran-penafsiran yang telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, maupun melalui beberapa karya tafsir dari para mufassir periode awal sampai sekarang. Penafsiran Al-Quran itu sendiri terus berkembang menembus ruang dan waktu, tidak hanya di Arab namun juga di seluruh penjuru dunia termasuk wilayah Asia Tenggara. B. Perkembangan tafsir di Malaysia. Nah, secara kronologis dari masa ke masa, dekade ke dekade, literatur tafsir di Malaysia terus berkembang dan mengalami dinamika yang cukup menarik, baik dari segi penyampaian, penulisan, metode yang digunakan, dan referensi yang digunakan. Sebagaimana Al-Quran pada periode awalnya, geliat tradisi penafsiran Al-Quran di Malaysia juga bisa dipetakan jadi dua tradisi, yaitu lisan atau oral dan tulisan. Tradisi lisan penafsiran Al-Quran adalah sebuah gejala awal yang menimbulkan banyaknya ketertarikan Muslim Malaysia kepada Al-Quran, sebuah gejala yang menimbulkan fenomena Qurani dan ditransmisikan secara lisan. Tentu mengharuskan sosok-sosok komponen dan pakar yang membidanginya sebagai transmitter. Seiring perkembangan dunia, literasi dan semakin menguatnya fenomena ini, tradisi lisan para pendakwah dai atau preacher Al-Quran pun perlahan disisipi tradisi tafsir berbasis literasi. Banyak bermunculan buku-buku tafsir yang berkontribusi pada perkembangan penafsiran Al-Quran di Malaysia. Nah, di bawah ini akan dijelaskan mengenai akar dan geliat masing-masingnya. Secara lisan, proses penafsiran Al-Quran di Malaysia pada periode awalnya bermula secara lisan dan non-formal institusional di rumah-rumah tok guru atau tokoh agama yang dipercaya mengerti dan mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Masjid-masjid dan madrasah-madrasah melalui pengajian-pengajian agama yang diadakan di tempat-tempat tersebut. Dalam hal ini, dai Al-Quran adalah bintang utamanya. Kepandaian murid membaca dan memahami, bahkan menghafalkan Al-Quran, seolah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Menurut Ismail Yusuf, untuk pertama kali, Al-Quran secara lisan ini dilakukan oleh Syekh Abdul Malik bin Abdullah
atau yang juga dipanggil dengan Tok Pulau Manis pada abad ke-17. Bandingkan dengan Nabir Abdullah, Tok Pulau Manis yang saat itu dianggap sebagai tokoh yang cukup mengerti dengan Al-Quran, mengajar dengan cara mengenalkan setiap huruf hijaiyah. Lalu dilanjutkan dengan membaca juz ke-30, juz amma, dan setelah itu memberikan pesan-pesan Al-Quran secara perlahan kepada muridnya. Tok Pulau Manis mentransmisikan isi Al-Quran kepada setiap orang yang datang ke rumahnya untuk belajar. Mustafa Abdullah menyebutkan bahwa pada periode awal penafsiran Al-Quran di Malaysia ini tidak ada tempat khusus atau lembaga resmi untuk belajar Al-Quran. Namun setiap pelajar bisa mendatangi rumah-rumah guru jika ingin mendapatkan pelajaran seputar tafsir Al-Quran. Maka dapat dipahami bahwa Al-Quran secara khusus dan seluruh nilai-nilai Islam secara umum sejak awal itu didatangi, bukan mendatangi, atau konsep Al-Quran yang diajari oleh seorang guru ialah al-ilmu yu'ta wa la ya'tu alaih, atau ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi seseorang tersebut. Sedangkan hari ini banyak sekali untuk tidak menyebutkan seluruhnya. Ditemukan bahwa nilai-nilai keislaman bahkan Al-Quran tidak lagi didatangi, tapi sudah mendatangi. Realita ini tidak berarti bahwa proses transmisi Islam tereduksi dengan pola yang berubah pada banyak sisi. Perubahan pola itu justru sangat efektif tentunya untuk menguji reliabilitas. Hal ini dibutuhkan riset yang lebih mendalam dan akurat. Selain itu, bahkan dengan perubahan pola dalam konteks realita yang terus berjalan, dai demi tersampaikannya setiap pesan-pesan Al-Quran ke setiap relung dan sendi kehidupan masyarakat dituntut untuk lebih inovatif. Kemudian keterpengaruhan tafsir di Malaysia. Melihat geliat penafsiran Al-Quran dan dalam dakwah lisan dan tulisan di Malaysia yang cukup signifikan pada abad 20 dan abad 21, menarik juga untuk menelisik apa dan siapa yang mempengaruhi putra-putra tanah Melayu Malaysia ini dalam menafsirkan Al-Quran. Melihat dari riwayat pendidikan nama-nama penggerak tafsir seperti yang disebutkan di atas, maka yang mempengaruhi penafsiran Al-Quran di Malaysia bisa diringkas menjadi 3 pengaruh saja. Abdur Auf Asingkili dengan turjuman Al-Mustafidnya, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dengan majalah Al-Manarnya, dan Ahmad Mustafa Al-Maragi dengan tafsir Al-Maraginya. Di bawah ini akan dijelaskan apa penyebab para tokoh tafsir Malaysia terpengaruh nama-nama tersebut dan bagaimana pengaruhnya pada proses penafsiran Al-Quran di Malaysia. Nah, yang pertama ada pengaruh Abdur Auf Asingkili sebagai tafsir Al-Quran tertua di bumi Nusantara yang membuat lengkap 30 juz dan ditulis dalam bahasa Melayu. Tarjuman Al-Mustafid yang ditulis oleh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri Asingkili, atau yang dikenal dengan Syekh Abdurrauf Asingkili, atau tentu mempunyai pengaruh yang tidak sedikit bagi proses penafsiran Al-Quran di Malaysia. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya para pionir tafsir Malaysia yang pergi belajar ke Aceh, seperti Tok Pulau Manis, Tok Sihabuddin, dan Tok guru lainnya. Belajar dengan Asingkili memang hanya jadi pijakan awal mereka sebelum melanjutkan studinya ke Mekah dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Namun sepulangnya dari Timur Tengah, mereka tetap menjadikan turjuman Al-Mustafid sebagai referensi utama ketika mengajar dan mendakwakan tafsir Al-Quran di rumah-rumah, surau-surau, atau masjid-masjid. Terlepas dari perdebatan panjang tentang asal-usul terjemahan Al-Mustafid dan segala problem epistemologis Asingkili ketika menyusunnya, magnum opus Asingkili ini menjalar hampir ke seluruh ruang belajar ilmu-ilmu keislaman di Malaysia, baik secara lisan maupun tulisan, baik formal institusional maupun non-formal institusional. Hal ini disebabkan karena terjemahan Al-Mustafid saat itu merupakan satu-satunya karya tafsir yang ditulis dalam bahasa Melayu. Eksistensinya bertahan cukup lama di Malaysia, selama beberapa abad sampai kelahiran tafsir karya Muhammad Said dan Idris Al-Marbawi. Turjumun Al-Mustafid masih menjadi satu-satunya tafsir rujukan para tok guru. Hal ini mengindikasikan bahwa berkuasanya terjemahan Al-Mustafid dalam diskursus tafsir Al-Quran ketika itu menjadikan setiap proses pentransmisian pesan-pesan ilahi dalam dakwah oleh setiap transmitter bernuansa Asingkili. B. Pengaruh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho.
Gerakan reformasi Islam di Malaysia dipimpin oleh reformis modern yang disebut dengan kaum muda. Reformasi ini mempunyai dua misi utama. Pertama, membangun pendidikan publik melalui sekolah-sekolah agama modern yang dikenal dengan madrasah. Dan kedua, untuk menyerukan perubahan sosial melalui kesadaran sosial politik terhadap kolonialisme dan pengarus utamaan tipu daya barat. Ide-ide reformasi disebarkan melalui majalah dan surat kabar lokal seperti Al-Imam. Di antara reformasi awal kaum muda adalah Syekh Ahmad Al-Hadi dan Tahir Jalaluddin 1869-1956 yang mengikuti pengembangan reformasi pendidikan di Universitas Al-Azhar. Mereka menjalankan misinya langsung di bawah pengaruh Al-Manar yang membawa pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho tentang gerakan reformasi dan kebangkitan Islam melalui slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, back to Al-Quran dan Sunnah. Mereka menguraikan ide-ide reformis dari Mesir ke Malaysia di berbagai bidang termasuk tafsir Al-Quran. Legalitas penafsirannya dibangun melalui slogan yang diusungnya tadi, sehingga setiap penafsiran Al-Quran yang disampaikannya menjadi mudah diterima masyarakat Muslim Malaysia yang percaya dengan slogan itu. Implikasi slogan itu adalah bahwa setiap kata yang ditafsirkan pengusungannya dianggap sebagai manifestasi. Kaum muda ini mendirikan madrasah-madrasah di negeri pemukiman salat untuk memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih sistematis dan terintegrasi antara studi agama dan sains. Di sisi lain, penggunaan referensi tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir An-Nasafi, tafsir Al-Baidawi, dan tafsir Jalalain masih dipertahankan dalam studi penafsiran Al-Quran di Malaysia. Sedangkan tafsir Al-Manar menjadi pelopor dalam memperkenalkan metode tafsir modern yang belum pernah diajarkan sebelumnya di Malaysia. Gagasan reformis Muhammad Abduh dan Rashid Ridho secara luas juga disebarluaskan oleh para guru agama lokal yang diilhami oleh para ulama kaum muda melalui lembaga-lembaga madrasah tersebut. Ketiga, pengaruh Al-Maraghi. Pada awal abad ke-20, kaum muda dalam setiap dakwah Al-Qur'annya memperkenalkan metode baru dalam mengajar tafsir dengan membuka keran ijtihad untuk para siswa, sehingga siswa bisa sedikit bebas dalam menggunakan ijtihadnya ketika menafsirkan Al-Qur'an. Meskipun teks-teks tafsir klasik masih digunakan di madrasah, namun metode pengajaran tafsirnya telah berubah setelah pendudukan Jepang di Malaysia. Reformasi pengajaran tafsir pun terjadi tahun 1945. Tafsir Al-Maghari muncul sebagai model tafsir modern di Mesir. Popularitas Al-Maraghi juga merembes ke beberapa negara bagian Malaysia, Kelantan, Perak, dan Malaka. Tafsir Al-Maraghi yang menerapkan metode tafsir modern, adabi ijtimai yang menghubungkan makna ayat-ayat Al-Quran dengan masalah kehidupan sosial humaniora saat itu, atau juga bisa dikatakan kontekstualitas bagi problema zamannya. Dengan demikian, kaum muda memperkenalkan dua metode dalam reformasi tafsir Al-Quran, yaitu menerapkan metode ijtihad dan tafsir adabi ijtimai sebagai reformasi yang telah dilaksanakan Al-Maraghi di Universitas Al-Azhar. Al-Maraghi yang notabene adalah murid dua reformis Mesir itu melanjutkan misi kedua gurunya, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, dalam memimpin agenda reformasi Islam, khususnya dalam transmisi tafsiran Al-Quran. Kaum muda melalui pengajaran tafsir Al-Maghari di madrasah-madrasah memperkenalkan ijtihad berdasarkan pendapat para ulama kontemporer untuk memastikan tidak adanya penyimpangan ajaran Islam dan difusi Israiliyat ke tengah-tengah para pelajar Malaysia. Ijtihad ditekankan dengan menghadirkan pandangan-pandangan yang disimpulkan dari berbagai mazhab untuk mengumpulkan berbagai pandangan yang berdasarkan argumen nakli. Kesimpulan, tafsir Al-Quran di Malaysia memiliki perjalanan dan problematika yang unik dan cukup menarik di Nusantara. Sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim cukup banyak, Malaysia dan bidang Quranic Studies dan tafsir memang agak sedikit terlambat jika dibandingkan dengan Indonesia. Namun, geliatnya membuktikan bahwa Malaysia dengan model para dai alumnus Aceh, Mesir, dan India itu juga punya minat Quranic Studies dan tafsir yang tinggi. Keterlambatannya juga terlepas dari pengaruh kolonialisme bangsa-bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Kolonialisme yang cenderung kejam kepada pendakwah menyebabkan keterlambatan yang cukup signifikan. Pada prosesnya, penafsiran Al-Quran di Malaysia bisa dibagi jadi 3 fase. Pertama, pengajian Al-Quran di rumah-rumah tok guru
Pada fase ini, para tok guru yang sudah belajar ke Aceh dan Timur Tengah mengajar setiap siswa yang datang ke rumahnya untuk membaca dan memahami Al-Quran dengan metode atau dengan slogan Al-ilmu yu'ta wa la ya'tu alaih. Kedua, institusional tafsir melalui sekolah-sekolah dan universitas yang mengajarkan studi Islam. Ketiga, penulisan dan perjalanannya penulisan tafsir diawali dengan menerjemahkan karya-karya Timur Tengah oleh para sarjana yang sudah memiliki kemampuan bahasa Arab yang mumpuni. Sedangkan penulisan tafsir yang murni hasil istihad para sarjana muslim Malaysia baru oleh Muhammad Said dengan tafsir Nur al-Isannya dan Idris al-Marbawi dengan tafsir al-Marbawinya. Semua geliat pertumbuhan tafsir Al-Quran di Malaysia dari periode awal sampai dewasa ini adalah peran penting para penggiat Al-Quran yang memainkan peran dakwah dalam setiap dakwahnya. Beberapa aktor seperti Tok Pulau Manis, Tok Sihabuddin, dan lain-lain tercatat sebagai pionirnya. Dilihat menggunakan kacamata hermeneutika filosofis Al-Quran atau Quranic Philosophic Hermeneutic. Perkembangan tafsir-tafsir Al-Quran di Malaysia ini pada setiap cara dan tingkatannya juga tak lepas dari pengaruh-pengaruh tokoh tafsir transnasional. Secara garis besar, keterpengaruhan dan semua efek yang ditimbulkannya muncul dari Abdur Rauf Asingkiri, Muhammad Abduh, dan Rasid Ridho dan Al-Magari. Mungkin sekian bakalah saya pada kesempatan yang sangat berharga ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Imam Habib Agri. Dan juga demikianlah kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua berkaitan dengan Eropa, ya kan? Eropa, Muhammad Ilham Maulana. Dengan hormat dipersilakan pada Muhammad Ilham Maulana. Eropa atau Cordova. Ya, silakan lanjut ya. Baik Ustadz. Saya di bandara ini, nggak bisa banyak ngomong. Yuk. Iya Ustadz. Hati-hati ya Ustadz ya. Bismillah. Insyaallah. Bawa oleh-oleh Ustadz ya. Bawa oleh-oleh untuk kita. Ustadz sehat kan? Pak bisa banyak ngomong, Sir. Kan bilang Ya silakan Ustadz Ilham Maulana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan makalah yang berjudul Tafsir di Eropa. Eropa ini benua ya. Eropa, cuman dalam kurung Cordova itu. Artinya di daerah Cordova. Karena Cordova ya. Jadi saya akan membahas lebih agak luas lagi, yaitu di daerah Andalusia. Masih tetap benua Eropa, karena Cordova ini kota dari Andalusia ya. Baik, kalau kita menyebut Andalusia, maka sudah pasti itu. Kalau ada dalam tafsir, ada tafsir Abu Hayyan Al-Andalusi, Andalusi, itu semua dari Andalusia. Kok banyak kali Andalusia? Nah, itulah perkembangan pesat di Andalusia itu termasuk pesat ya. Banyak tafsir-tafsir yang dengan gaya baru itu di Andalusia. Ini saya akan membahas dari abad 3 sampai 8 Hijriah. Karena kalau sudah dari abad sananya mungkin agak banyak ya
kalau kita melihat abad-abad sekarang ini, tafsir-tafsir Eropa ini sudah orientalis lah yang main penafsiran Al-Quran itu. Entah apa aja yang ditafsirkan. Di Andalusia ini terkenal dengan beberapa kota yang diinikan oleh peradaban Islam. Ada Granada, Sevilla, Toledo, dan salah satunya adalah Cordoba. Kalau Cordoba sekarang Cordoba apa ya? Spanyol kalau nggak salah ya, Spanyol. Spanyol itu ada namanya Masjid Cordoba itu, namanya lupa saya. Masjid Cordoba di sana itu adalah pusatnya peradaban Islam pada saat itu. Di samping lain memiliki Universitas Cordoba, tapi masjidnya itu menjadi pusat peradaban Islam. Terus kenapa sekarang tidak tersebar lagi peradaban Islam? Ya karena ketika itu disuruh pilih sama penguasa di sana, mau tinggal di sini, tetap di Andalusia, tapi meninggalkan Islamnya, atau pergi dari Cordoba ini. Itu ceritanya gitu. Jadi kalau bercerita toleransi, justru Islam yang lebih dapat toleransi. Bayangkan pada saat itu diusir itu Islam. Kalau mau tetap di sini, tinggalkan agamamu. Itu pada saat itu. Coba, kurang kejam apa coba agama-agama lain. Nah, itu tentang apa sosiohistorisnya ya, sosiologinya keadaan tentang di Cordoba itu. Tapi sebelum ada pengusiran itu, ini yang beda nih ya. Islam itu bukan menaklukkan, bukan penjajahan. Penjajahan itu identik dengan merampas harta warisan di negara atau di kota-kota itu. Indonesia dijajah Belanda berapa tahun itu? Apa yang diambil itu? Apa yang tinggalkan Belanda itu? Islam datang ke Andalusia itu bukan menjajah, justru disebut dengan apa namanya, bahasa Islam itu futuhat ya, membuka, bukan menjajah. Disebarkannya Islam, peradaban Islam, keilmuan pesat pada saat itu. Ada yang ditinggalkan, ilmu-ilmu sebar sana. Itu bahkan kalau kita baca sejarahnya filsafat itu ada Renaissance dan Dark Age. Andalusia tercatat memiliki banyak peran terhadap Renaissance itu. Apa Renaissance itu masa keemasannya Barat itu dengan ilmu-ilmu Andalusia. Di Andalusia juga banyak literatur Islam dijustifikasi bahwa itu yang buat itu orang-orang Barat itu, padahal orang Islam. Jadi hancurlah itu. Perpustakaan dihilangkan mereka. Ini kan sejarah ini, sejarah Indonesia. Artinya, ketika sebelum pengusiran Islam itu, seberapa pesat peradaban Islam di Cordoba itu kan. Termasuk kajiannya pada saat ini itu tentang tafsir. Tafsir di mana di Andalusia itu banyak ya yang kita ketahui, seperti tafsirnya tafsirnya Tobari, kemudian tafsirnya Qurtubi, kemudian tafsirnya Ibnu Arabi, kemudian tafsirnya Abu Hayyan Al-Andalusi. Itu para ilmuwan-ilmuwan terkemuka itu. Judul skripsi saya pada saat S1, saya mengkaji tentang semantik ya. Dirasah Nazariyah, lupa saya, dirasah tahliliyah An-Nazariyah bin Nazariyah Al-Wujuh wan Nazair. Tokoh yang saya kaji itu Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Bahru Al-Muhit. Karena di Unida Gontor, skripsi itu harus memakai dua bahasa Arab dan Inggris, maka saya mengambil bahasa Arab. Nah, skripsi saya bahasa Arab, full bahasa Arab, dan disidang pun dengan bahasa Arab. Itu tokohnya itu. Kalau bicara Andalusia ini, betul-betul bicara tentang peradaban Islam.
Dari sini secara karakteristik penafsiran dari yang tadi Qurtubi, kemudian ada lagi Ibnu Arabi, Abu Hayyan Al-Andalusi, dan para mufasir-mufasir yang lain, di beberapa penelitian yang saya dapatkan di jurnal ini, bahwa karakteristik penafsiran di Andalusia ini, pertama, bercorak terhadap kiroat. Kiroatnya pada saat itu, wah mantap kali pun itu kiroatnya. Kan ya Abu Hayyan Al-Andalusi ini termasuk tafsir yang paling banyak kiroatnya itu. Kiroat. Kemudian yang kedua, karakteristik tafsir di Andalusia itu tentang teks bahasanya dan sastranya. Nah, kalau kita Qurtubi kan, teks bahasa dan sastranya di sana. Jadi satu kata memiliki beberapa makna, satu kata ditafsirkan dengan ini sebagainya. Seperti adin, adin punya berapa makna dan sebagainya. Itu kalau kita searching di Google itu ada kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Wujuh wan Nazair fil Qur'anil Karim, enggak salah. Ya kurang lebih seperti itulah penafsirannya, contoh penafsirannya itu. Itu saya mau beli kitab cuman terlalu mahal. Belum terbeli itu kitabnya. Nah, dan sastra ya. Dari bidang sastra, wah jangan tanyalah sastra lah, Qurtubi. Qurtubi itu kenal dengan ahkamnya ya, tapi tidak lupa dengan sastranya. Kalau dari segi bahasa ada sorof, ada apalagi i'rob gitu. Jadi yang pertama kiroat, yang kedua teks bahasa dan sastra, yang ketiga tentang hukum-hukum ahkam. Di Andalusia penyebaran tentang hukumnya itu hukum fikihnya Maliki. Yang penemuan yang peneliti saya ini saya lihat di jurnal Maliki. Jadi mazhab Maliki ada beberapa ulama datang ke Andalusia menyebarkan itu. Fikih Maliki. Jadi itulah karakteristiknya, ada 3. Jadi mungkin kalau kita teliti lebih lanjut Andalusia ini melahirkan beberapa apa yang disebut dengan teks ya. Dari teks tafsir-tafsir lugoh itu ya. Tafsir-tafsir lugawi, tafsir-tafsir ini sebenarnya pada abad-abad 3 Hijriah dan ke-8 inilah memulai banyak corak-corak penafsiran. Terus kalau yaitu maksudnya corak penafsiran itu seperti lugawi, ada adabi ijtimai, kemudian ada nahwi, sorfi kan, termasuk lugawi juga. Dan ada kiroat juga, banyak lebih menafsirkan, lebih lihat dari kiroatnya dan sebagainya. Istiqoq ya, makna istiqoq itu bagus sekali itu. Saya sebenarnya mau mengkaji itu, cuman ketika itu belum diizinkan. Istiqoq itu semantik juga sama. Jadi mengkaji satu kata dari akar katanya, seperti apa itu ad-din, dikaji secara istiqoqnya, itu bukan hanya agama, itu di sana ada dayana, bisa menjadi dengan bisa menjadi hutang, dainun dan sebagainya. Itu kan wah bagus sekali. Ya kurang lebih demikianlah yang bisa saya jabarkan. Kalau tentang metodologi tafsirnya, karena para ulama itu walaupun bercorak-corak lugawi, nah ini yang bagus ya, berbagai corak, para ulama tetap itu mengedepankan namanya tafsir bil maksur atau tafsir bil riwayah itu. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan sahabah, dengan tabi'in, itu masih mengedepankan itu. Makanya kalau kita melihat cari di Andalusia itu, dari abad 3 Hijriah sampai 8 Hijriah, itu mereka sangat hati-hati terhadap Israiliyat. Sangat hati-hati. Ini karakteristiknya ya. Dari segi metodologi, sangat hati-hati.
Itu tafsir biriwayah, dan diroyahnya ya seperti itu ya, seperti dalam pengkajian bahasa dan sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, kita lanjut lagi pada pemateri yang terakhir. Ustadz Yusuf, ada Ustadz Yusuf? Tidak ada, Mr. Saidan, langsung aja tanya jawab. Oh, tidak ada ya? Ya, baik. Saya akan buka pertanyaan, baik tafsir di Malaysia dan juga tafsir di Cordoba. 3 pertanyaan. Pertamanya, silakan siapa yang ingin bertanya. Halo. Silakan. Ya, Roh. Ya. Pertanyaan ada, tambahan pun bisa juga ya. Izin bertanya, Mr. Saidan. Ya, silakan kepada Ustadz Surya. Ya, sekedar diskusi aja ya, untuk memberikan semangat juga buat teman-teman yang lain kan, bertanya kepada Ustadz Imam sama Ustadz Ilham ya. Pertanyaannya sama sih. Tadi agak kurang mendengar memang karena gangguan jaringan. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk kedua Ustadz ini, apa karakteristik atau ciri-ciri tafsir kontemporer yang saat ini ada di Malaysia dan di Eropa atau Cordoba? Terima kasih. Karakteristiknya. Baik, saya langsung jawab saja ya, Satur ya. Ya, silakan. Iya, karena materi saya ini yang pada dahulu ya, dari abad 3 sampai 8 Hijriah, tidak disebut kontemporer mungkin ya, tapi saya akan jawab ya. Di Eropa, kalau dari tradisi klasiknya memang di abad 3 sampai 8 Hijriah itu sangat menjaga Al-Quran itu betul-betul menafsirkan itu enggak yang sefrontal akal itu diluaskan gitu, menafsirkan tanpa mengkaitkan dengan hadis, tanpa mengaitkan dengan sahabat tabi'in itu karakteristik di 3 Hijriah sampai 8 Hijriah seperti itu. Walaupun dengan coraknya berbeda-beda kan. Ada qiraah, ada bahasa, kemudian ada sastra, hukum, tapi tetap makanya tidak ditemukan Israiliyat, jarang ditemukan Israiliyat pada tafsiran di Andalusia itu. Terus kalau yang sekarang, saya baca juga itu yang sekarang, cuman nggak begitu ini. Kalau yang sekarang ini lebih ke berlebihan dalam menafsirkan. Saya setuju dengan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar ketika menafsirkan Al-Baqarah nggak salah. Jadi penafsiran yang sekarang itu ada yang metodenya salaf dan ada metodenya kholaf, ya kan gitu. Jadi yang nggak tahu kategorisasi salaf kholaf menurut Muhammad Abduh itu bagaimana. Kalau salaf itu tafsir, kalau kholaf itu takwil, seperti itu. Cuman kalau saya baca lagi dari beberapa referensi, takwil itu lebih ke mengedepankan akal. Ada referensi lain lagi, takwil itu tidak mengedepankan akal, tapi hanya sekedarnya saja. Banyak referensi yang lain. Cuman saya setujunya di sana adalah bahwa ini bukan Jadi apalagi yang sekarang ya, kita lebih
terbawa itu oleh arus pemikiran barat gitu. Ada yang mereka sebut antropologi, ada yang mereka sebut fenomenologi, ada yang mereka sebut apalagi itu sosiologi, ada yang mereka sebut dan sebagainya itu tanpa ya itu kan yang sekarang ini kan dikajinya seperti itu oleh para orientalis, menafsirkan bahwa teks Al-Quran itu tidak bisa berbicara. Yang berbicara itu yang menafsirkannya, maka menafsirkan itu bebas. Itu termasuk teorinya hermeneutik itu yang disebutin oleh Pak Imam itu sebenarnya hermeneutika itu. Cara berpikirnya seperti itu sebetulnya. Nah, yang Eropa Barat itu demikian. Jadi sekarang Al-Quran itu teks dan konteksnya. Tapi bukan dikontekstualisasikan, ditarik-tarik, diseret-seret, tidak seperti itu. Karena kaedah dalam asbabun nuzul juga, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Di dalam kitabnya Fahad Ar-Rumi Usul Tafsir wa Manahijuhu itu. Jadi ya itu saya kira lebih berlebihan ya. Jadi lebih Al-Quran itu salihun likulli zaman wal makan. Dia tidak akan kadaluarsa itu, tetap sesuai. Tapi kalau diseret-seret mengikuti hawa nafsunya ya itu bahaya kayak gitu. Itu menurut saya yang terjadi pada di Eropa saat ini. Sehingga banyak tafsir-tafsir yang bercorak-corak yang sedikit aneh ya. Ada tafsir fenomenologi, kemudian ada lagi tafsir feminisme, katanya feminisme. Dalam feminisme itu dari mana coba sejarahnya? Ada lagi hermeneutika, waduh, udahlah itulah. Nah, kalau udah hermeneutika itu sudah itu. Maka hukum yang di dalam Al-Quran itu menjadi relatif semuanya gitu, hermeneutika. Berbahayanya demikian. Nanti akan berkata seperti ini. Nabi Muhammad kan membicara Al-Quran pada 14 abad yang lalu. Sekarang kan udah modern, maka nggak sesuai tuntunan zaman. Akhirnya ya kayak gitu, itu hermeneutika. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Sir Surya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal menunggu jawaban Mas Imam ini. Baik, tadi sudah sedikit dibulik ya oleh Ustadz Ahmad Ilham. Jadi kalau dari masa lalunya itu tafsir di penafsiran di Malaysia ini ya awalnya itu hanyalah guru-guru yang sudah belajar di luar negeri, kemudian ada beberapa murid yang ingin belajar datang ke rumah guru tersebut, kemudian berubahlah menjadi madrasah-madrasah, pondok-pondok gitu yang notabene itu tidak mengurangi al-ilmu yu'ta wa la ya'tu alaihi tadi. Nah, jadi di mana diletak di tengah-tengah gitu, di mana guru tadi juga berjalan ke tempat yang untuk belajar dan istilahnya jumpa di tengah lah gitu. Jadi sama-sama safar gitu. Kemudian untuk pada abad ke-20-an ini yang dimana mereka itu memperkenalkan metode baru dalam mengajarkan tafsir, yaitu dengan metode ijtihad. Ijtihadnya ini juga tidak semena-mena untuk berdasarkan dari akal, tapi dari nakli, yaitu dengan Al-Quran dan juga sunnah gitu. Kemudian mereka juga tidak mempraktikkan untuk memahami dan menganalisis isi buku-buku tafsir, dan mereka hanya mengandalkan apa yang telah tertera dalam tafsir rujukannya. Itulah kira-kira Sir Surya. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya apa geliat tafsir Al-Quran dalam dakwah di Malaysia? Mana Sir, suaranya berbayang. Ya, jadi apa geliat dan keterpengaruhan tafsir Al-Quran dalam dakwah di Malaysia? Jadi kalau menurut saya
penulisan tafsir yang murni hasil istihad para sarjana muslim Malaysia baru oleh Muhammad Said dengan tafsir Nur Alisannya. Kalau semua geliat pertumbuhan tafsir Al-Quran di Malaysia dari awal sampai dewasa ini, sampai sekarang ini, adalah peran penting para penggiat Al-Quran yang memainkan peran dakwah dalam setiap dakwahnya. Ya, itu tadi dari pembelajaran dari tok-tok mereka, tok-tok Pulau Manis, tok Sihabudin yang telah mengajarkan penafsiran mereka dari sejak awal. Jadi para mahasiswa dan mahasiswi itu untuk sekarang ini sangat berperan penting bagi penafsiran di Malaysia, Sir Surya. Karena mereka itu, sistem istihad mereka itu bukan di akal mereka sendiri, tapi sistem nakli. Mungkin seperti itu yang saya pahami. Oke, terima kasih Ustadz Imam. Izin bertanya, Pak. Silakan. Izin. Ya, silakan. Oke, terima kasih, Sultan. Saya bertanya sama inilah Ustadz Imam lah ya, tentang perkembangan tafsir di sejarah perkembangan tafsir di Malaysia ya. Yang ingin saya tanyakan begini, apa Ustadz Imam, menurut pandangan Ustadz lah ya tentang perkembangan tafsir ini di Malaysia tentunya, kalau dibandingkan dengan geliatnya dengan Indonesia ya, dibandingkan dengan Indonesia, kalau dilihat apa langkah-langkah yang sudah istilahnya kita lihat sekarang, apakah semakin berkembang, apakah udah ada benih-benih daripada mufasir jadid ya di Malaysia dan juga di Indonesia, bagaimana yang mana lebih maju lah geliat penafsirannya untuk dewasa ini. Mungkin itu saja Ustaz Imam, syukron. Langsung aja Ustaz Imam. Baik, kalau membandingkan itu, karena saya juga belajarnya di Indonesia, jadi menurut saya itu lebih maju di Indonesia sendiri gitu. Tapi kurang tahu juga ya, mungkin Ustaz Ahmad Ilham tadi bisa membandingkan. Tapi kalau menurut saya lebih maju di Indonesia sendiri gitu. Karena ulamanya juga paling banyak itu dari Indonesia menurut saya. Nah, kemudian kalau ulama-ulama yang baru ini ya bagus juga gitu, tapi mereka itu lebih ke lebih ke istihad gitu, bukan seperti dulu lagi gitu, yang dimana gurunya mendatangi tapi mereka beristihad dan mereka yang mencari tahu sumber-sumbernya gitu, Ustaz. Syukran. Kalau antum lihat, ada nggak bibit-bibit ini sekarang ini di Malaysia itu? Gimana perkembangan penafsirannya? Kalau sekarang ini banyak tafsir murni hasil istihad para sarjana muslim Malaysia baru, yaitu seperti Muhammad Said dengan tafsir Nur Al-Ihsannya, dan juga Idris Al-Marbawi dengan tafsir Al-Marbawinya, Ustaz. Ya baguslah gitu kan, mereka secara garis besar keterpengaruhan dan semua efek yang ditimbulkannya muncul dari Abdur Rauf Asingkili, yang yaitu para pendahulu mereka, penafsir mereka, mufasir mereka terdahulu itu tidak lepas dari perjuangan yaitu tadi tok tadi, yaitu Abdurrahman Asingkili, Muhammad Abduf dan Rasyid Ridho serta Al-Magiri. Yang antum sebutkan tadi Ustaz, apa itu apa? Tahun-tahun berapa itu? Apa ini udah lama apa yang baru mufasirnya? Itu menurut saya yang baru, Set, karena dia tahun 20-an itu, setelah kan kalau tahun 20-an itu telah munculnya kaum muda
setiap dakwah Al-Quran itu karena semangatnya mereka itu dipengaruhi oleh Syekh Al-Maghiri tadi. Jadi tahun 20-an itu berarti udah tahun meranjak ke sekarang, yaitu tahun era modernnya gitu Ustaz. Menurut saya seperti itu. Syukron Ustaz Imam. Fun Ustaz. Iya, ini diskusi juga ya. Abdul Rauf Asinkili itu bukannya ini ya? Ulama besar Indonesia ya? Iya, Ustaz, coba diluruskan Ustaz. Soalnya di makalah seperti itu. Iya, Abdul Rauf Asinkili nggak salah di Indonesia itu. Asingkil, namanya Singkil itu. Abdul Rauf Asinkili. Ulama-ulama besar Dari Indonesia Aceh. itu. Ustaz. Iya. Kalau Muhammad Abduh memang dari Mesir. Itu abad 19. Muhammad Abduh. Nah, ya, itu aja lah. Oke, bagaimana ada tambahan lagi untuk yang lain? Ustazah, boleh kita menambahkan di sini kita diskusi ya. Ya Ustaz, mungkin cukup Ustaz. Boleh ditutup atau kata-kata mutiara terakhir lah dari antum sebagai moderator. Berarti nggak ada lagi ya yang lain. Ustadz Ahmad Zuhri ada tambahan? Aduh, saya nggak bisa bicara ini di bendara, ramai kali orang. Oh iya Ustaz. Mohon maklum ya, ini lagi di Cengkareng. Iya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Ya, pokoknya udah bagus kok, cuma nanti kita perbaiki. Iya Ustaz, hati-hati Ustaz ya. Sempurnakan aja lah. Ha. Yuk, mari. Ya hati-hati Ustaz. Ya silakan Mr. Saidan ditutup. Ya demikianlah dari dua pemakalah tadi, baik tafsir dari Malaysia dan juga Cordoba, itu tentang perkembangan tafsir dari Malaysia dan Cordoba. Yaitu tafsir di Malaysia melalui mengajar dari rumah tuk guru ya, dan juga kajian umum dan madrasah dan juga universitas. Itulah kira-kiranya. Dan juga di Cordoba itu kalau istilahnya kalau dulu itu sebagai sumber lah bagi umat Islam di situ. Karena banyak kali tafsir-tafsir yang dulu dan juga ilmu-ilmu yang lain dari situ semua. Demikianlah simpulan bagi saya. Mohon maaf lebih kurang jika kekurangan bagi saya sebagai moderator. Demikianlah saya ucap terima kasih kepada pemateri dan juga Ustadz dan kawan-kawan kita semua. Demikianlah saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan dulu pergi ya. Minggu depan kita ke